upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 akan dilaksanakan. Seluruh pasukan siap, gerak! Lencang kanan, gerak! Tegap! Gerak!
sekalipun ada laki-laki. Saya rindu ada wanita yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Datang ke tempat ini bukan sekedar datang ikut gathering, bukan, saudara. Ketika jam 3 pagi saya bangun, saya berdoa. Saya minta sama Tuhan satu hal. Gathering ini jangan gathering yang sia-sia, tapi ada wanita-wanita yang memiliki hati mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kita mau sembah, kita mau jadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau berdoa buat bangsa kita, kita mau berdoa buat keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Katakan dengan segenap hatimu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari lagi-lagi kita mengangkat pujian ini, saudara, dengan segenap hati. Mari angkat suaramu dan katakan bersama-sama. Oh, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah oleh suku-suku bangsa. Hanya dengan darah Yesus, dengan darah Dia yang layu tebus setiap dosa dan dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Ibu saya katakan, Yesuslah Tuhan. Mari saudara katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau angkat bunyi dulu lagi, katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Mari Tuhan kami luar biasa angkat suara kita, sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih syukur-Mu, jadikan kami menjadi haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kita bersama-sama. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Indonesia. Indonesia merdeka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari baik yang Tuhan jadikan. Kami berkumpul di tempat ini sebagai bangsa Indonesia. Dalam tubuh kami mengalir darah Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini. Kami mau berdoa bagi bangsa ini hari ini melalui ibadah kami. Tuhan pakai setiap kami menjadi perempuan tangguh, supaya setiap kami boleh menjadi dampak bagi keluarga kami, membangun masyarakat, bahkan berdampak bagi bangsa yang kami cintai ini. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, supaya setiap kami melalui kebenaran firman-Mu dikuatkan. Setiap kami Engkau ciptakan menjadi perempuan tangguh, perempuan unik, perempuan istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan sekali lagi di ibadah pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi bangsa ini katakan amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saya bersuka cita sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Baik. Tema gathering kita pagi hari ini adalah perempuan tangguh Indonesia tangguh. Ternyata Tuhan kasih tema ini tidak secara kebetulan. Sebelum kita dengar khotbah,
Tuhan sudah tes kita, uji dulu. Bis datang telat. Tapi saya lihat ini semua peserta betul-betul perempuan tangguh. Ibu-ibu tahu tangguh itu artinya apa? Kuat menghadapi ujian. Itu tangguh. Tangguh itu kuat menghadapi ujian. Saya lihat tadi ya ibu-ibu, bis nggak datang, tetap tangguh. Nunggu di pinggir jalan. Nggak ada yang balik ke gereja. Dipantengin itu jalan. Mana bis belum datang? Mana bis belum datang? Dan tetap teguh pada pendirian. Lontong nggak boleh keluar. Lontong keluar di dalam bis. Haleluya. Ya, saya bersyukur ibu-ibu tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur sehingga akhirnya kita sampai di tempat ini. Baik, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan tangguh yang ada di dalam Alkitab. Karena tema kita adalah perempuan tangguh, kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Abigail. Siapa di sini yang nama baptisnya Abigail? Ada? Oh nggak ada ya? Oke. Abigail di dalam Alkitab dicatat, Abigail ini adalah salah satu wanita tercantik yang dicatat di dalam Alkitab dari 7 wanita. Yang pertama, wanita yang paling cantik di dalam Alkitab itu adalah Marta. Salah ya? Yang paling cantik itu adalah Esther. Lalu yang kedua, Abishag. Siapa Abishag? Abishag itu adalah gadis muda dari Sunem yang menjaga Daud di hari tuanya, yang menghangatkan Raja Daud. Lalu yang ketiga dicatat Batsheba, dan di urutan keempat dicatat nama Abigail. Nah, yang menarik, nama Abigail ini adalah cantik atau bijak. Ternyata kalau kita membaca di dalam Alkitab kisah daripada Abigail, Abigail ini bukan hanya cantik parasnya, dia ada di urutan keempat, tetapi Abigail itu cantik hatinya. Jadi Abigail ini punya kecantikan luar dan dalam. Abigail ini mempunyai kepribadian yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang tangguh. Amin. Saya rindu setiap kita menjadi perempuan tangguh. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita seturut dengan rencananya, seturut dengan kehendaknya, seturut dengan rupa dan gambar Allah. Kita adalah perempuan-perempuan tangguh. Amin. Bilang kiri kanan aja, kamu adalah perempuan tangguh. Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini supaya gampang diingat. Ciri-ciri perempuan tangguh 3P. Katakan apa? 3P ya. P yang pertama, pribadi penuh hikmat. Katakan pribadi penuh hikmat. Kalau kita mau menjadi perempuan yang tangguh, kita harus menjadi pribadi yang penuh hikmat. Nah, kita akan melihat di dalam kisah Abigail ini 1 Samuel 25 ayat 18 sampai yang 19. Saya sudah siapkan. Ya. Kita baca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 1, 2, 3. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukar berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Next. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Mungkin ketika ibu-ibu melihat ayat ini, Nabal tidak dikasih tahu, oh Abigail ini tukang bohong. Tidak. Pada ayat selanjutnya Abigail tetap memberitahukan apa yang terjadi kepada suaminya. Nah, mungkin beberapa ibu-ibu kurang paham ceritanya bagaimana. Diceritakan di Karmel itu ada seorang laki-laki yang kasar, jahat, dan kelakuannya itu bebal, bodoh. Namanya itu Nabal. Nabal ini punya seorang istri yang sangat cantik, berlawanan dengan si Nabal, yaitu Abigail. Abigail ini cantik parasnya dan kelakuannya ini luar biasa. Pada hari itu, Daud itu sedang ada di dalam pengejaran Raja Saul, karena Raja Saul ingin membunuh Daud. Daud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya Daud berhenti di sebuah padang gurun yang bernama padang gurun Paran. Ketika ada di padang gurun Paran, Daud ini menjaga harta dan ternak yang dimiliki oleh Nabal. Nabal ini adalah pengusaha yang sangat sukses, sangat kaya sekali. Dan hari itu banyak sekali binatang buas, banyak sekali perampok, penyamun. Jadi Daud beserta dengan pasukannya 600 ini menjaga kawanan domba milik Nabal. Lalu diceritakan hari itu ada pesta pengguntingan domba. Artinya Nabal itu sedang panen, sedang cuan. Dia sedang melakukan transaksi dengan orang yang membeli hasil pengguntingan bulu domba milik dia. Lalu Daud mengutus suruhannya berkata kepada Nabal, tolong berikan makanan kepada kami, kepada kelompok kami, karena kami kekurangan makanan. Tapi apa yang terjadi? Nabal menolak memberikan makanan kepada Daud,
Bahkan dia menghina Daud. Siapa Daud? Siapa dia? Dia kan anak Isai. Begitu utusan ini menyampaikan kepada Daud, Daud marah sekali. Alkitab mencatat, Daud berkata, sarungkan pedang. Daud ingin membunuh seluruh laki-laki yang ada di keluarga Nabal. Tetapi ketika ini dia fungsi perempuan, ini dia tampil seorang perempuan tangguh yang bernama Abigail. Ketika Abigail mendengar berita itu dari bawahannya, dari pegawainya, Abigail langsung bertindak. Apa yang dilakukan Abigail? Dia tahu bahwa Daud itu butuh makanan. Ini yang dicatat tadi, yang kita baca ayatnya. Langsung Abigail mengemas semua makanan, arak, kismis, semuanya, pastel, lontong, apalagi itu kerupuk, semuanya, kue hijau, masukin semuanya. Itu tadi snack yang kita makan di bus ya. Langsung sama Abigail dibawa ke Daud. Ya, saya mau katakan begini, seorang perempuan tangguh itu tidak hanya cukup cantik parasnya saja. Cantik paras itu perlu supaya apa? Enak dilihat, gitu ya. Daripada kucel. Ibu-ibu boleh jaga penampilan luar. Rambut dirapikan, ya, dipotong yang benar. Kalau nggak cocok panjang, jangan panjang-panjang, ganteng kayak gundurwo. Potong pendek aja. Kalau cocok panjang ya nggak apa-apa. Sambil mau disasak boleh, jangan ketinggian lah. Masuk portal mesti nunduk kan susah gitu ya. Boleh, gitu loh. Make up, lo harus dijaga penampilan di luar itu ya. Make up lo pakai bulu mata boleh, tapi jangan sampai panjang banget. Orang yang udah datang bulu matanya udah datang. Bulu mata siapa? Gitu ya. Nah, boleh. Tetapi ingat, kita ini kalau jadi perempuan tangguh bukan cuma cantik luarnya. Yang penting itu apa? Inner beauty, kecantikan di dalam. Karakter kita, perilaku kita, itu penting sekali. Ciri yang pertama, perempuan tangguh adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Hikmat itu bicara tentang apa? Bukan hanya luar yang kita perhatikan, tetapi ini yang harus kita perhatikan. Ibu-ibu, ada banyak laki-laki orang lain itu merendahkan kita perempuan. Perempuan nggak bisa apa-apa, perempuan bodoh. No, Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Saya ingin encourage setiap wanita pada pagi hari ini. Ayo, kita menjadi perempuan tangguh, perempuan yang menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi perempuan pribadi yang penuh dengan hikmat? Ya, kita harus menjadi wanita yang smart, cerdas, wawasannya itu luas, pengetahuannya itu banyak. Jangan kalau ditanya itu tulalit. Ditanya yang tahu cuma infotainment, itu nggak smart. Ya, nah, saya akan berikan contoh. Ya, lihat next slide. Saya berikan inspirasi. Siapa wanita-wanita ini? Wanita-wanita ini adalah orang-orang luar biasa. Mereka kalau tidak punya hikmat, mereka tidak bisa menjadi orang yang luar biasa. Mereka akan tidak akan bisa memimpin negaranya. Yang pertama siapa? Margaret Thatcher. Kita tahu Margaret Thatcher ini adalah Perdana Menteri Inggris, pemimpin wanita yang di zamannya yang menentang komunisme. Luar biasa, seorang perempuan, bukan laki-laki. Maaf ya kalau bisa laki-laki ya. Hillary Clinton itu adalah luar biasa, istri daripada Bill Clinton, ibu negara Amerika. Dia seorang politikus, seorang pengacara, dan seorang senator. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Amin. Bila kamu masih bisa. Gak kalah di Indonesia ada Sri Mulyani. Kita tahu Sri Mulyani itu menjabat sekian dekade sebagai Menteri Keuangan. Dia adalah lulusan UI terbaik. Dan kalau saya baca biografinya, gaji salary daripada Sri Mulyani ini setiap bulan lebih dari 500 juta. Wow. Kenapa? Karena pinter. Kalau orang bodoh nggak mungkin dipakai. Ya, oke, next. Siapa itu? Najwa Shihab. Kita tahu dia seorang pembawa acara yang luar biasa. Wawasannya luas, tajam, lugas, tegas. Itu Najwa. Nah, saya rindu setiap kita menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Ya, harus suka baca. Ya, suka baca. Sekarang ini kita punya Google, tinggal klik, kita bisa cari apa saja pengetahuan. Ya, harus suka belajar, jangan pernah berhenti belajar. Ikuti seminar-seminar atau hal-hal yang bisa menambah wawasan kita. Ya, belajar dari orang-orang sukses seperti yang tadi. Nah,
daripada cerdas yang kita tidak bisa dapatkan dari pengetahuan untuk menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Kecerdasan itu yang terutama sebagai orang percaya kita dapatkan dari hikmat Tuhan. Ya, kecerdasan yang tadi saya katakan itu penting, tapi kita bisa dapatkan dengan cara kita belajar. Tapi ada satu hal yang penting, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang penuh hikmat? Kita harus mendapatkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dan hikmat itu bisa didapatkan kalau kita takut akan Tuhan. Kalau kita mau jadi pribadi perempuan yang tangguh, kita harus punya hikmat. Bagaimana cara supaya kita punya hikmat? Harus takut sama Tuhan. Gak ada cara yang lain. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat dan akhirnya akan menjadi perempuan yang tangguh. No, gak bakalan. Ya. Saya akan jelaskan. Next slide. Bicara soal hikmat, pribadi yang penuh dengan hikmat. Ibu-ibu tahu apa sih hikmat itu? Hikmat itu ternyata dari bahasa aslinya itu disebut menggunakan kata hokmah, bahasa Ibrani. Nah, hokmah ini maksudnya apa? Next slide. Ibu-ibu tahu ini gambar apa? Ini gambar siapa? Ini imam besar Harun. Jadi kata hokmah ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan pekerjaan penenun yang menenun pakaian imam besar Harun. Jadi ketika tukang tenun yang menenun pakaian imam besar Harun ini sedang menenun, sedang membuat pakaian imam besar ini, itu menggunakan kata hokmah. Nah, selanjutnya ya, kita tahu jabatan imam besar itu sangat penting sekali. Kita tahu di zaman itu ya, imam besar itu memimpin umat Israel untuk berjumpa dengan Allahnya. Dan yang bisa masuk ruangan Maha Kudus itu hanya imam besar. Jadi pakaian yang digunakan oleh imam besar ini itu nggak kaleng-kaleng, nggak sembarangan, nggak bisa. Gua mau modelnya yang begini, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Tuhan memberikan rincian dengan sangat jelas bagaimana untuk membuat pakaian imam besar itu. Nggak bisa sembarangan. Panjangnya harus segini, benangnya harus terbuat dari ini, cara menjahitnya begini, modelnya harus begini. Itu harus persis dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Harus persis dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika si penenun ini yang sedang menenun pakaian imam besar Harun ini sedang minta petunjuk Tuhan untuk bisa menenun seperti yang Tuhan mau, itu menggunakan kata hokmah. Jadi saya mau simpulkan, apa itu hikmah? Kemampuan penenun untuk mengikuti petunjuk Allah. Itulah hikmah. Jadi kalau kita berkata pribadi yang penuh hikmat adalah kemampuan kita sebagai perempuan tangguh untuk mengikuti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Amin. Itu hikmat namanya. Itu hikmat. Nah, Amsal 1 ayat 7 dikatakan begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan di sini artinya hikmat. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat, tidak ada cara yang lain. Kita harus takut akan Tuhan. Hidup seturut dengan firman-Nya, berlaku seturut dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Yang kedua, P yang kedua, pembawa damai. Jadi bagaimana kita bisa menjadi perempuan tangguh? Ciri-ciri perempuan tangguh, yang pertama, dia pribadi yang penuh hikmat. P yang kedua, pembawa damai. Gak cukup hanya menjadi pribadi yang penuh hikmat, tetapi kita juga harus menjadi pembawa damai. Kembali kepada cerita Abigail, apa yang terjadi? Setelah Abigail mendengar berita bahwa Nabal menolak permintaan Daud, Abigail segera mengumpulkan bahan makanan. Dia olah 5 kambing domba, dijadikan masakan yang paling enak. Dia naik keledai, lalu dia segera menuju ke tempat Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Abigail? Abigail tidak salah. Yang salah Nabal. Tetapi Abigail mengakui kesalahan suaminya. Begitu Abigail berjumpa dengan Daud, Abigail langsung sujud menyembah ke tanah kepada Daud untuk meminta maaf. Abigail dengan rendah hati meminta maaf kepada Daud. Sebagai apa? Sebagai rasa permintaan maaf dari keluarganya. Jadi kita melihat Abigail ini
Ibu sedikit cerita. Tadi ibu berangkat yang bis pertama kan nggak tahu ceritanya. Bis kedua ini tadi yang ketinggalan ya. Udah saya nggak tahu, saya ada di gereja. Yang lainnya kan tadi saya bilang masih tangguh di depan jalan, nunggu bus gitu kan ya. Ada sekelompok ibu-ibu yang ada di gereja sama saya kan, saya sambil telepon drivernya. Lalu yang biasa ya, namanya kita perempuan itu kan gitu, emosi itu berlebihan. Ya. Gimana nih? Kita harus minta kompensasi. Kita harus marahin tuh drivernya. Gimana gini-gini. Wajar, saya tahu itu wajar. Tapi bersyukur ada seorang tante Ruth mana? Tante Ruth lambaikan tangannya. Tante Ruth mana? Ah ya. Lalu tante Ruth bilang gini, kita tetap mengucap syukur. Ayo kita doa. Keren, kasih tepuk tangan buat aku. Di saat semua orang itu bingung, kesal, marah, tante bilang, ayo kita doa. Tante Ruth pimpin kita doa. Di dalam doanya tante Ruth berkata apa? Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan percepat bis itu sampai di lokasi kami. Nggak tahu caranya gimana Tuhan bikin itu bis terbang cepat nyampe sini juga sana. Tapi benar kalau kita bersungut-sungut, tante bilang gini, Tuhan nggak jawab doa kita. Betul. Pembawa damai. Bu, kita ini di tengah situasi keluarga, gereja, yang pekerjaan, itu pasti akan ada banyak hal yang nggak cocok dengan kita, nggak sesuai dengan kehendak kita, betul? Ada hal-hal yang di luar kedaulatan kita, di luar kontrol kita, itu bisa terjadi atas hidup kita. Tetapi mari, siang hari ini saudara dan saya, ibu-ibu dan saya, kita belajar menjadi perempuan tangguh. Perempuan tangguh itu apa artinya? Yang kedua, P yang kedua, pembawa damai. Di tengah orang-orang itu bingung, di tengah orang-orang itu takut, seperti Abigail, dia bertindak dengan cepat, sigap. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia nggak pernah petenteng. Hei dong, ngapain lu? Nggak gitu dia. Dia merendahkan diri. Dia minta maaf sama harus jadi pembawa damai. Oke ya. Nah, jadi yang kedua, kita harus jadi pembawa damai. Jangan cuma pinter, tapi kelakuan kucing garong. Pinter tapi gitu kan ya. Oke, damai sejahtera apa artinya? Next slide. Damai sejahtera itu artinya peace, irin, atau Iren ya, kalau ada adanya namanya Iren itu artinya damai sejahtera, shalom. Lihat, arti damai sejahtera itu adalah ketenangan hati, hubungan yang harmonis, kehidupan penuh berkat. Jadi orang pembawa damai itu apa? Di tengah situasi bagaimanapun juga hatinya tuh tetap tenang. Kenapa? Karena Yesus sumber damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Yesus tuh nggak pernah kasih kegalauan, nggak pernah kasih ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita, betul? Nah, jadi kita harus punya ketenangan hati. Orang yang membawa damai itu hubungannya akan harmonis. Dengan Allah harmonis, dengan sesamanya juga harmonis. Kenapa? Karena dia membawa damai. Lihat Abigail, dia tidak kenal Daud saat itu, tapi dia membawa damai. Lalu kehidupannya penuh dengan berkat. Otomatis orang yang bawa damai, kehidupannya pasti penuh dengan berkat. Ya. Nah, jadi sekali lagi, pribadi yang penuh hikmat penting, tapi tambahkan kita menjadi perempuan tangguh pembawa damai ya. Nah, bagaimana kita bisa punya pribadi yang pembawa damai? Perilaku kita dalam segala situasi kita bisa tetap tenang, bisa tetap damai. Itu harus dilatih. Nggak bisa ujuk-ujuk, bahasa Jermannya ujuk-ujuk, nggak bisa. Harus dilatih. Hari ini saya nggak tenang, nggak apa-apa. Besok saya latih lagi. Mungkin udah mulai lumayan cooling down. Oh masih belum? Nggak apa-apa, dilatih lagi. Ada sesuatu apapun kita belajar untuk slow down, tenang, aman ya. Nah, untuk bisa punya pembawa damai ya, bisa jadi kita harus punya perilaku yang harus dilatih. Kalau perilaku itu dilatih, akhirnya itu akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Menghadapi situasi apapun kita akan biasa, kita akan tenang saja ya. Dan ketika menjadi kebiasaan, secara otomatis kalau itu kita lakukan secara rutin, itu akan menjadi gaya hidup kita. Di mana saja kita akan menjadi pembawa damai. Saya punya cerita. Suatu ketika diceritakan di sebuah apartemen di lantai 5 itu terjadi kebakaran. Lalu ada seorang ibu yang nggak bisa keluar karena terkepung dengan api. Lalu dia teriak dari lantai 5 begini, tolong! Tetangganya keluar. Waduh, gimana caranya? Lalu tetangganya bawa kasur. Bu, lompat! Kita akan tangkap ibu dengan kasur. Gitu. Enggak mau, saya takut kalau saya mati. Enggak bu, dirayu, kita tetap nggak mau nih ibu.
Ketika dalam situasi genting, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang kiper bola terkenal yang lewat. Si ibu ini kebetulan penggemar bola. Dia lihat ada kiper. Terus tangannya, "Bu, ini ada kiper. Ada kiper. Ibu tenang aja. Lompat aja. Pasti ditangkap sama di kiper." Kalau kiper tahu kan tugasnya kan nangkap bola kan? Nah, terus ibu nih, "Iya, tapi saya ini punya bayi. Gimana ceritanya?" Terus kipernya bilang, "Bu, lempar saja. Nanti saya tangkap bayi ibu." Si ibu yakin karena dia adalah kiper bola. Oke, si kiper bilang, 1, 2, 3, lempar bu. Dilempar lah si ibu, lempar. Begitu dilempar, namanya kiper langsung, langsung ditangkap, nggak meleset. Namanya kiper, soal tangkap menangkap aja bu. Semua orang tepuk tangan. Tapi beberapa detik kemudian itu tadi dilempar lagi sama dia. Molos. Nggak ngerti? Karena kan kebiasaan. Kiper itu kalau habis tangkap bola, itu bola kalau pengen lama-lama, dia langsung lempar lagi. Jadi itu bayi melempar lagi, naik lagi ke lantai 5. Nah, kenapa? Karena kebiasaan. Begitu juga kalau kita punya kebiasaan, punya perilaku yang baik sebagai pembawa damai. Jadi perempuan itu jangan resek, jangan kepo. Bukan urusannya diurusin. Lu hari ini itu lu pakai warna apa? Ini apa yang diurusin? Ya, nah, ya jangan kepo, jangan resek ya. Oke, Amsal 12 ayat 4. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ibu-ibu, jadilah istri yang menjadi pembawa damai bagi keluarga, di tempat pekerjaan, di gereja, dimanapun saja kita berada. Amin. Kalau kita sebagai istri yang bisa menjadi pembawa damai, firman Tuhan berkata kita seperti mahkota untuk suami kita. Suami ibu-ibu deh, bukan suami saya, gitu ya. Tapi kalau kita ini resek rempong, suami kita tuh malu. Temannya mau gimana? Udah kawin, nggak bisa dibalikin. Itu suami kalau bisa, aduh, gue tahu gitu gue tuker tambah. Ngerti ya? Nah, ayo kita jadi perempuan pembawa damai. P yang kedua, P yang terakhir. P yang terakhir, yang pertama apa ibu-ibu? Ciri-ciri perempuan tangguh. P yang pertama, pribadi penuh hikmah. P yang kedua, pembawa damai. P yang ketiga terakhir, pemecah masalah. Kita baca 1 Samuel 25 ayat 26a. 1, 2, 3. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegat Tuhan, daripada melakukan hutang darat dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Perempuan tangguh yang ketiga cirinya, dia harus menjadi problem solver, pemecah masalah. Jangan jadi troublemaker, jadi pembuat masalah, tapi kita menjadi pemecah masalah. Ketika Abigail tahu Daud mau membunuh keluarganya, semua laki-laki di dalam keluarganya, apa yang dilakukan oleh Abigail? Setelah dia minta maaf sama Daud, Abigail menasehati Daud. Keren. Abigail bilang begini, Daud, kamu jangan mengotori tangan kamu membunuh Nabal orang Dursila itu. Kamu tuh kan raja, kamu tuh harus melindungi rakyat kamu, meskipun rakyat kamu tuh nggak benar. Dan akhirnya karena Abigail menasehati si Daud mengurungkan niatnya. Bahkan Daud memuji Abigail, terpujilah engkau karena nasihatmu, aku mengurungkan niatku untuk membunuh keluarga. Dan ibu tahu, oleh Abigail, Daud sudah diurungkan niatnya untuk membunuh. Jadi tangan Daud itu tidak pernah dikotori oleh darah. Karena Daud adalah seorang raja, dan kita tahu dari keturunan Daud itu lahir Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Coba bayangkan kalau hari itu Abigail tidak mencegah Daud, apa yang terjadi? Mungkin Daud sudah mengotori tangannya dengan darah. Kita jadi wanita harus menjadi pemecah masalah. Di keluarga ada masalah, tenang, nggak usah gegabah, pikir, minta hikmat Tuhan. Kalau kita nggak punya hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Kita harus jadi problem solver, ya, pecahkan masalah bersama-sama. Amin. Saya percaya wanita itu luar biasa. Dia bisa memecahkan segala masalah. Saya lihat ibu-ibu tuh ya, kerjaan banyak, itu bisa masak sambil teleponan. Iya, nyetir mobil bisa sambil lipstikan, pemecah masalah. Laki-laki mana bisa? Yang bisa cuma Mr. Bean, menaik mobil sambil gosok gigi sambil ganti celana, kan gitu kan ya. Nah, itulah perempuan
perempuan luar biasa ya. Oke. Nah, itu 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menemukan Abigail di antara kita. Abigail perempuan tangguh yang membangun masyarakat dan membangun keluarga serta berdampak bagi Indonesia. Merdeka! 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 Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan siang hari ini di tengah-tengah kami. Engkau mencelikan mata rohani kami, bahwa Engkau sudah menciptakan kami dengan luar biasa, dengan amat sangat baik, serupa dan segambar dengan Engkau. Kami mau kembali kepada kehendak Tuhan semula. Kami menjadi perempuan tangguh, kami menjadi perempuan penolong, mitra bagi laki-laki. Kami menjadi penolong bagi suami kami. Kami mau menjadi wanita yang cakap, sehingga kami membanggakan suami kami, membanggakan keluarga kami, berdampak untuk lingkungan kami, berdampak bagi gereja kami, berdampak bagi komunitas kami, dan bahkan berdampak bagi negeri ini, bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Engkau memberkati seluruh perempuan tangguh yang hadir pada siang hari ini, Tuhan. Berkat-Mu tercurah untuk setiap kami pada siang hari ini. Setiap pergumulan permasalahan yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kami kuat menghadapi ujian, dan kami akan tetap teguh pada pendirian kami. Engkau satu-satunya sumber jawaban kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Merdeka! Yang harusnya tentunya dijawab oleh Ibu Janti dan Ibu Lani. Santai aja Ibu ya. Ada saya di sini dulu. Tenang saja, saya aja ya. Oke. Dari tadi kita udah dengerin khotbah mengenai wanita kuat. Ya. Dan kalau kita tahu ya Ibu ya, Ibu Janti adalah seorang ibu yang pastinya memiliki salah satu anak ya Bu ya, yang berkebutuhan khusus ya. Nah, tapi di sini kita akan belajar. Mungkin ada beberapa ibu yang sudah tahu gitu ya, gimana cara menghadapi sampai saat ini. Saya percaya itu semua pertolongan dari Tuhan. Nah, karena itu kita mau dengar dulu nih. Yang pertama ya buat Ibu Janti, apa momen Bu yang paling berat yang pernah Ibu alami sebagai single parent dengan anak berkebutuhan khusus, dan apa yang membuat Ibu tetap kuat sampai saat ini? Shalom Ibu-ibu. Shalom. Sebenarnya begini ya, kalau siapa sih ya, saya rasa bukan saya aja sebagai mama, dia juga sebagai seorang anak nggak ada yang mau punya yang spesial gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinin dia hadir di dalam kehidupan keluarga saya, dia ada, itu pasti Tuhan punya maksud. Amin. Saya selalu bilang ke anak-anak, bukan suatu kebetulan anak saya namanya Vika, sekarang udah 32 tahun. Wow. Dia ada di tengah-tengah kita. Karena mungkin saya sambil pikir begini, Tuhan kalau nggak ada dia ya, mungkin saya bilang, saya juga nggak tahu, kita akan menjadi keluarga yang istilahnya agak sombong gitu ya. Karena saya punya anak 3, perempuan semua ya, terus istilahnya saya cukup lah dalam rumah tangga. Terus saya bilang kalau saya mau, anak-anak udah gede-gede, saya mau kemana, udah pasti enak lah ya, udah nyantai gitu ya. Istilahnya Tuhan udah cukupin. Tapi itu kenapa kita mesti ada? Dulu saya kesaksian sedikit, sebelum saya mengenal Tuhan, pernah adik saya yang kecil bilang, Cik, lu ke gereja aja. Terus saya bilang begini loh, kalau Tuhan sembuhin anak gue, saya bilang, gue akan pergi ke gereja. Tuh. Jadi saya menuntut sesuatu dari Tuhan untuk melakukan sesuatu dulu buat saya baru mau ikut dia. Tapi akhirnya saya pikir, oh enggak, saya bilang begitu. Enggak, saya ingat sekali itu ya. Terus saya bilang, enggak lah, saya bilang, udah enggak apa-apa, saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya bertobat tahun 2005, kemudian saya jalani itu karena seperti firman Tuhan, segala sesuatu terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Yes. Momen terberat saya rasa ketika suami saya nggak ada. Terus waktu itu tahun 2019, itu dia kayak saya mau ke dokter, dia kayak napasnya tuh suka begitu, terus kalau jalan sebentar bibirnya berputih gitu kan. Saya mulai stres karena kan
dia itu tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan gitu. Jadi saya selalu bilang, Tuhan mendingan saya yang sakit daripada anak saya sakit. Karena kalau kita sakit kita kan bisa bilang, oh ini gue gak enak, ini gue gak enak. Kalau dia kan enggak. Jadi kita harus melihat model dia, penampilan dia. Itu saya benar-benar saya rasain tuh ya. Waktu dokter bilang, ini kayaknya ada massa, jadi ada sesuatu di dalam paru-paru dia. Dia tuh paling susah ya. Jadi waktu dia udah di ronsen, udah deh, itu saya masih bisa temenin. Yang masuk ke kapsul kalau nggak salah, apa sih MRI kalau nggak salah. Itu saya bergumul benar-benar ibu-ibu. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang, gimana Tuhan, saya percaya, memang saya percaya Tuhan bisa melakukan. Tapi kan ada harus sebuah tindakan. Saya juga nggak bisa ini aja. Saya percaya, saya yakin. Jadi ada saya berdoa, saya bilang sama petugas, saya mesti ikut. Saya bilang kalau nggak bisa. Saya ikut di situ pakai baju anti radiasi ya. Di situ saya nyanyi terus pujian. Saya pegangin anak saya bilang kamu harus bisa. Vika bisa, kamu tenang ya, mama temenin kamu. Sampai puji Tuhan, akhirnya bisa tuh. Bisa masuk dah di kapsul itu ya. Terus ada hasilnya. Terus dokter bilang tuh, saya di situ juga saya berdoa, Tuhan, bagaimana ini ya, saya bilang kalau ada apa-apa sama anak saya, aduh Tuhan saya udah bayangin gitu ya. Ya tapi ini puji Tuhan, dokter bilang ini ada masalah, tapi ini bukan CA. Aduh, sampai di situ saya bilang, aduh puji Tuhan ya, saya bilang, haleluya, saya bilang puji Tuhan, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Di saat sebelum ketahuan itu saya sampai menjerit di depan dokternya. Saya teriakin nama suami saya, kenapa lu pergi dulu? Saya bilang, kenapa lu tinggalin gua sama anak lu yang seperti ini? Saya bilang, dokternya nggak bisa ngomong. Di situ saya nangis sama dokternya. Tapi saya percaya apapun yang terjadi Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dan sampai hari ini pun ketika saya lewati masa-masa itu, sampai hari ini kemarin juga sempat kayak di jalan demam berdarah, kita mesti periksa darah kan? Dia begini aja nih, sedangkan dia aduh, sampai di sini yang udah tahu dah anak saya tuh tenaganya gede banget. Saya cuma beriman, saya bilang Tuhan bukan demam berdarah dan nama Yesus, udah itu aja. Jadi masa-masa sulit itu kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Kita harus tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kita tetap harus percaya, itu juga saya percaya adalah sebuah kayak iman saya gitu ya, bahwa semua udah dilakukan. Tinggal lu tahu, iman lu percaya bahwa Vika baik-baik saja, Vika akan sehat-sehat saja. Itu aja ibu-ibu. Jadi kita harus percaya, bergantung pada Tuhan, bukan tidak mengandalkan orang lain. Karena saya percaya ada banyak orang yang akan Tuhan utus buat nolong kita. Jadi lewat Tuhan, pertolongan itu akan datang lewat orang-orang. Amin. Dan ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya, pastinya sebagai seorang ibu melihat anaknya sakit ya Bu ya. Kayaknya rasanya pasti sedih ya. Tadi kayak Ibu Janti bilang, kalau bisa jangan anak saya deh Tuhan, saya aja. Tapi di sini Tuhan mengajarkan buat bukan hanya Ibu Janti, buat setiap kita bahwa Tuhan ingin kita mengandalkan kepada Tuhan. Amin. Nah, berikutnya nih ya, saya ganti dulu kesaksiannya ya dengan Ibu Lani. Dulu cantik banget senyumnya, saya nggak tahan. Ya, Ibu Lani ini seorang survive cancer ya, biar yang survive ya. Betul. Iya. Nah ini saya jadi ingat mama saya dulu juga sakit cancer. Ya, pertanyaannya buat Ibu Lani, apa titik terendah yang pernah Ibu alami saat menjalani pengobatan? Terus bagaimana Ibu bisa bangkit kembali hingga bisa duduk sampai hari ini sebagai perempuan tangguh? Titik terendahnya di saat saya tiap hari harus sinar. Saya harus ke pasar minggu. 5 pagi saya udah berangkat tiap hari itu. Dari Senin sampai Jumat tiap hari selama sebulan. Itu ya titik terendah yang terberat ya. Tiga, saya harus bangun, saya harus mandi, harus sarapan tiap hari ke pasar minggu. Itu yang saya lakukan yang terberat. Terus saya harus semangat. Saya masih kepengen hidup, saya minta pertolongan Tuhan. Saya masih mau berkumpul dengan ibu-ibu di sini. Saya masih mencintai keluarga saya, anak-anak saya, suami saya. Jadi saya semangat. Walaupun capek ya Bu ya, harus menjalani pengobatan ya. Capek tiap hari, tapi harus dilakukan dengan semangat. Pasti Tuhan tolong. Terus bagaimana Bu caranya Ibu bisa tetap bangkit, survive sampai hari ini? Apa yang Ibu lakukan untuk bisa tetap semangat,
yang saya ikut ibadah WBI tetap, tapi sampai tetap pengobatan juga. Bersyukur Apa yang Tuhan, lewati hari demi hari dengan penuh hikmat, minta Yes. pertolongan Tuhan, dan beri selalu kesehatan, Amin. biar saya tetap sehat. Yes. Luar biasa. Oke, saya mau lanjut lagi nih buat Ibu Janti, ya. Bagaimana Ibu Janti menghadapi stigma atau komentar dari orang sekitar, dan siapa sosok atau komunitas yang paling memberi kekuatan dalam perjalanan Ibu Janti sampai hari ini? Yang pasti sih ya, memang kita bergantung pada Tuhan. Karena ketika suami saya meninggal, ada saat-saat saya benar-benar sampai bagaimana sih? Saya tuh ibu rumah tangga, yang istilahnya dari kecil gitu ya, sampai sekarang ini saya suami saya meninggal itu cuma radang istilahnya. Saya nggak tahu namanya cari duit, saya nggak tahu gimana caranya kerja, saya nggak tahu apa-apa gitu istilahnya. Saya cuma tahunya urusan rumah tangga. Tiap hari cuma minta istilahnya sama suami gitu ya. Ketika suami saya kan ada kekhawatiran bahwa aduh Tuhan saya nggak nanggung, saya bilang saya nggak bisa loh Tuhan, saya bilang aduh saya nggak bisa, saya bilang tiap hari saya nangis. Saya bilang ya kalau kita selalu bilang gini, Tuhan sembuhkan suami saya, Tuhan sembuhkan suami saya, itu udah keinginan kita kan. Jadi keinginan kita gitu, tapi kita juga nggak tahu kan ketika dia yang mengalami sakit kayak apa gitu kan. Jadi ada masa-masa benar-benar satu, saya memang bergantung sama Tuhan sampai hari ini. Karena bagi saya bukan saya bisa, bukan saya pintar, karena saya percaya Tuhan yang tolong saya. Kedua memang keluarga ya, keluarga, teman-teman, sahabat gitu ya. Saya tuh bersyukur banget loh, Tuhan kirim banyak sekali orang-orang yang menguatkan saya. Terus komunitas gitu ya, makanya saya suka bilang, udahlah, saya bilang sama anak saya, udahlah biarinlah. Maksudnya kalau bukan teman-teman lingkungan, istilahnya ini kita komunitas WBI ya, itu penting loh bagi saya benar. Karena saya merasakan sukacita, merasakan sebuah keluarga dengan selain keluarga inti saya ya, orang-orang yang istilahnya kita juga bisa mengasihi dia gitu ya. Jadi dukungan komsel ibu-ibu loh, itu anak-anak komsel saya tuh kalau dipikir-pikir saya tuh berkomsel udah lama banget loh, dari zaman gereja lama sampai sekarang. Jadi udah lebih tuh kurang lebih 15 tahunan kali ya, sampai saya jadi ketua PKS gitu. Jadi mereka yang benar-benar dukung saat kita terpuruk, benar-benar mereka support gitu loh. Udah, ayo tetap dah gitu, semangat gitu. Jadi teman-teman komsel, teman-teman gereja juga ya, keluarga juga ya, situasi kita nggak usah ngomong deh ya. Terus yang paling penting lagi menurut saya sih dukungan Tuhan buat saya. Tuhan tuh luar biasa, ibu benar. Jadi sampai saya sekarang dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi komunitas itu selain keluarga, teman-teman, komunitas di gereja kita. Makanya bagi saya suka sekali gitu WBI gitu ya. WBI karena membuat kita tuh bergairah juga, kita bisa ada teman-teman wanita-wanita. Makanya saya bilang kita tuh wanita tuh benar-benar tangguh. Kan Tuhan bilang kita adalah manusia sempurna yang diciptakan untuk menolong perempuan yang lain. Jadi ada masa-masa lemah, saya juga tahu, saya juga ngalamin masa-masa terpuruk. Maksudnya selain yang ini ada, aduh kenapa ya kok Tuhan kok kasih begini ya? Kenapa ya Tuhan? Aduh kenapa sampai saya pernah bilang Tuhan kenapa sih dipanggil dulu tuh suami? Kan tidak punya teman gitu. Tapi saya percaya ketika Tuhan panggil suami saya, istilahnya dia meninggal, itu adalah kehendak Tuhan sudah atas umur. Tapi saya percaya Tuhan akan pelihara hidup kita, akan menemani kita selalu. Jadi buat ibu-ibu yang udah single parent, maksudnya jadi single woman, maksudnya itu ya, kita percaya aja Tuhan pasti ada buat kita. Amin. Tepuk tangan dulu ibu kita. Oke. Lalu lanjut lagi ya untuk Ibu Lani nih, pertanyaan berikutnya. Ketika keluarga ibu atau teman-teman ya, komunitas di mana ibu berada, ketika mengetahui bahwa ibu itu positif cancer, nah apa peran keluarga, sahabat atau komunitas dalam mendampingi ibu
ketika Ibu sedang melewati masa-masa sulit sebagai survivor cancer? Saya sangat berterima kasih untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, PBI dan Ibu Yuli terutama. Tunjuk Bu, siapa teman-temannya Bu di sini? Ya. Ya, coba angkat tangannya. Teman iklannya mana? Ih, nggak ada. Teman-teman saya, teman-teman semua, Ibu Yuli terutama saya sering konsul. Wah. Ibu Yuli, saya sangat berterima kasih buat Bu Yuli, teman-teman komsel saya, juga keluarga saya, suami dan anak-anak saya begitu mendukung, Saya memberi support saya ini ya? kesehatan, memberi saya semangat, mengantar saya tiap hari ke pasar minggu. Saya sangat berterima kasih sekali. Sama juga teman-teman komsel saya juga, semua ibu WBI yang juga sekali saya. Luar biasa. Iya. Happy ya Bu ya, kalau ada keluarga, teman-teman yang selalu support kita ya Bu ya. Banyak teman-teman. Jadi kita nggak ngerasa sendiri ya Bu ya. Luar biasa. Ini kesaksian yang keren banget. Sekali lagi tepuk tangan Ibu. Pertanyaan terakhir nih, ya. Pertanyaan terakhir buat Ibu Janti. Apa pesan Ibu bagi para wanita di tempat ini yang sedang mungkin merasa lelah ya, mungkin merasa lelah dalam rumah tangga, mungkin lelah dalam menghadapi masalah anak-anak, atau mungkin lelah juga dalam lingkungan, dalam pelayanan, dalam sehari-hari di pekerjaan, dan merasa tertekan atau kehilangan harapan dalam menjalani peran sebagai ibu dari anak berkebutuhan khusus. Apa pesan Ibu buat para wanita-wanita di tempat ini? Gini ya, saya percaya ya, kalau ada sesuatu dalam hidup kita, kita percaya Tuhan punya maksud. Maksud Tuhan itu adalah maksud yang baik. Itu yang ada dalam hati saya. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang jelek, tidak ada pernah rancangan Tuhan kecelakaan. Amin. Selalu rancangan Tuhan ada damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yes. Bisa gini ibu-ibu, jangan pernah takut atau khawatir. Yes. Karena seperti Alkitab bilang, setiap hari itu Tuhan selalu bilang jangan khawatir. Karena apa? Karena Dia ada buat kita. Jadi percaya aja. Jadi kalau kan adalah hanya percaya saja semua sakit hilang. Nah, itu bukan sakit aja ibu-ibu. Semua beban, apapun juga kekhawatiran kita, percaya aja. Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Kita harus percaya penuh sama Tuhan. Karena Dia yang menopang, Dia yang menolong, Dia yang memelihara. Dan Dia yang menjaga hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Dalam arti gini loh, khawatir sih itu manusia itu ya. Tapi kekhawatiran itu loh yang akan membuat kita jadi aduh. Ya. Ada kekhawatiran, saya juga khawatir. Tapi saya percaya ketika saya bilang Tuhan saya percaya. Ya. Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan memampukan saya. Tuhan pasti akan pelihara hidup saya. Jadi ibu-ibu saya cuma bilang satu. Jangan khawatir, percayalah Tuhan ada buat kita semua. Yes. Jadi ketika kita namanya manusia ya Bu ya, kekhawatiran itu pasti ada. Tapi saat khawatir kita harus cepat-cepat ingat Tuhan pastinya, amin. Karena ya ketika ingat Tuhan pasti kita dikasih kekuatan yang baru. Oke, buat Ibu Lani nih, terakhir juga pertanyaannya. Setelah melewati banyak hal dalam Ibu, terutama untuk menghadapi satu penyakit kanker, apa makna baru yang Ibu temukan tentang hidup? Dan apa kesan Ibu untuk perempuan di tempat ini yang sedang berjuang? Mungkin di sini ada yang sedang mengalami sakit ya, saya nggak tahu Ibu mungkin sedang mengalami sakit apa. Nah di sini kita bisa belajar dari Ibu Lani. Apa pesannya Ibu? Saya tetap bersyukur. Saya tetap mengerti kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita selalu berdoa. Bagi yang sedang berobat harus semangat. Ayo, semangat Bu. Semangat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita jangan menyerah. Sambil berdoa minta pertolongan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedikitpun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kali tepuk tangan dong. Luar biasa kesaksian yang bisa menguatkan setiap kita siang hari ini dan sangat memberkati kita buat kita yang mungkin sedang mengalami masalah dari sakit, penyakit atau apapun itu.
kita dengar kesaksian 2 orang dari teman kita dan itu jadi kekuatan. Karena itu terima kasih buat Ibu Janti dan Ibu Lani yang sudah ganti mau pulang aja, mau kemana ya namanya? Menjadi berkat buat Ibu WB di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Thank you Bu. Thank you. Kasih tangan sekali lagi dong. Luar biasa. Siapa yang sangat diberkati dalam kesaksian siang hari ini? Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Ibu Fatmawati. Fatmawati. Bu Fatmawati. Fatmawati. Dia adalah ibu negara kita dulu ya. Ibu negara pertama kita yang menjahit bendera pusaka. Oke, sister keeper yang ketiga. Oke, perhatiin kelompok 3. Kelompok 3. 1, 2, 3. Lawan. Ayo. Gimana Bu? Siapa tokohnya? Ayo, ayo. Lawan. Bukan. Oke. Satu kali jawab. Oke, bukan ya. Udah bukan. Jadi kasih clue. Saya kasih clue ya ibu-ibu. Saya kasih clue. Belum clue dia udah jawab Junyadin. Benar. 50 ya. Tadi salah satu. Perhatikan, pokoknya satu kali jawab. Kalau jawaban pertama salah, berarti udah masuk ke clue. Oke? Sister keeper ya. Bu. Oke, perhatiin. Aduh, siapa itu? Bebaskan dia atau lawan. Nggak boleh ngomong. Bisa, asalkan nggak ngomong. Siapa? Siapa dia? Orang gila. Siapa sih tokohnya? Ayo, siapa? Hah? Bentar, jawab dulu satu nama, nanti baru clue. Tokoh pahlawan wanita. Bebaskan atau lawan penjajah. Mantap. Ayo. Mantap. Mantap Christina Tiahu. Oke, mantap. Itu kan ya satu kampung dengan si Yuli ya. Oke. Nah, yang terakhir. Semua 100 nih. Kelompok 3. Ibu-ibu perhatikan kelompoknya. Ayo, siapa nih? Siapa sih? Enggak, nama toko wanita. Siapa ini? Bukan, udah ya, stop ya. Era Kartini udah di kelompok 1 tadi. Bukan, saya kasih clue ya. Wanita Sunda yang mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Ada yang tahu? Ya, berapa tadinya jawab? 50. Oke, nah ibu-ibu, ini sudah dapat nama tokoh pahlawan. Itu masing-masing menjadi nama kelompoknya. Contohnya, kelompok pertama Era Kartini, kelompok kedua Fatmawati, kelompok 3 Junyadin, kelompok 4 Marta, ya, bukan Marta Lim ya, kelompok 5 Dewi Sartika. Oke, ingat ya semuanya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam games yang kedua. Ayo, silakan. Apa nih? Lampung. Oke, benar. Lampung ya. Oke, next Dewi Sartika. Apa Dewi Sartika? Tanjung Priok. Ayo, gampang banget ini. Tangerang. Tangerang, betul. Oke, kelompok. Benar ya? Ya, kelompok yang lain diem ya, biar poinnya ke kelompok gitu ya. Oke, Era Kartini.
Jambi. Oke. Ayo, nonton di sini. Apa itu? Ayo. Bukit tinggi. Betul. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Sartika. New York. Di Nusantara ya, dari Nusantara nih kita nih. Ayo, dari Sartika. Ini gampang juga nih. Sebenarnya. Harus betul. Tapi salah ya berarti ya. Salah ya. Apa ya? Kelompok satu. Apa? Kelompok satu. Namanya apa? Ayo. Pekanbaru. Kenapa Pekanbaru tante? Oh, seminggu bisa bikinnya. Wah, betul. Pekanbaru. Oke. Jangan di next dulu ya. Gimana juri? Ingat kalau masukin benderanya ke dalam botol tidak boleh dipegang sampai patah ya. Ayo dulu. Jangan dipegang. Lanjut, ganti. Oke, ayo. 7 menit ya. Waktunya 7 menit.
maju terus. Wah betul, luar biasa di belakang tuh, bukan Lina. Bukan Lina. Ayo, ayo. Awas, ada juri di belakang. Ayo, sudah terlihat mereka. Siapa yang dapat? Siapa? Ayo, udah habis belum ini? Kelompok 2. Belum. Kelompok 4. Udah habis belum? Udah. Kelompok 5. Udah. Jalan 2 langkah ke depan. Gerak. Mundur 1 langkah ke belakang. Gerak. Jalan di depan. Jalan. 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 Stop. Gerak. Balik kiri. Gerak. Dua langkah ke depan, gerak. Dua langkah ke belakang, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Jalan di depan, jalan, 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 jalan. Jalan lagi. Balik. Kanan, gerak. Balik kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Maju 2 langkah, jalan. Jalan di depan, gerak. Jalan, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Maju 2 langkah ke depan, maju. Buka tutup matanya, gerak.
Siap ya? Dengan genjang ku puji dengan mana tangannya? Ku bernyanyi haleluya Yesus terkasih. Ayo siap lari munduran. Kurang ke tengah, kurang ke tengah. Kurang tengah Bu, kurang tengah. Ayo Bu geser, geser, geser. 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 Geser Bu. Geser. Terus. Terus. Oke, baik. Masih miring. Boleh diserahkan langsung. Sebagian. Iya, siapa perakrana? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok Dewi Sartika. Foto dulu, ayo, ayo. Foto, foto, foto. 3, 2,
Ya. Awas jangan berantem masalah hadiah. Semuanya kebagian. Ayo. Ayo, foto dulu ya. Siap? 3. Ibu nggak ada, ibu nggak yakin menang bu. Di mana nih kelompok ini? Aduh. Ya, juara ketiga jatuh kepada kelompok Kartini. Ya, nih kelompok Kartini seimbang ya. Ada yang agak kecil, ada yang agak berat ya. Berat sebelah. Berat sebelah. Agak ke kanan sedikit. Nah. Oke, udah? Ya. Belum. 3. Ayo, 3, 2, 1. Gitu. Ya. Udah? Lagi? Udah. Oke. Nah, masih ada sisa 2 kelompok lagi nih, Bibu. Kira-kira yang mana yang menang?
yang mau dibagikan. Kita mau bagikan kepada siapa? Tadi kan di dalam langkah merdeka ada yang benar, Bu Yuli. Kita mau cari satu ibu-ibu di dalam langkah merdeka itu yang tadi paling kocak, paling lucu, paling bikin kita ketawa. Siapa dia? Siapa dia? Helen Simatupang. Oke, hadiahnya dipersilakan. Asik gak sia-sia? Apa ini? Oh, katanya. Ayo tuh, jadi lah. Iya. Aduh. Ntar bagi dua ya. Ya. Oke, baik ibu-ibu, demikian serangkaian acara kita pada hari ini. Ibu-ibu, sukacita? Amin. Baik, saya akan menyampaikan sedikit pengumuman. Sekali lagi selamat buat ibu-ibu yang tadi juara dan sudah menang ya. Tetap semangat. Yang juara 5, juara 4 namanya sama-sama juara, tetap juara ya. Baik, atas nama kami mewakili Komisi WB Citra 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Madia Martalim yang sudah memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan Yesus pada hari ini. Yuk kita sama-sama kasih jempol dan terima kasih Cia. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti, Ibu Lani yang sudah menjadi narasumber di dalam kesaksian kita pada hari ini. Thank you ya Bu. Oke, nah pengumuman sepekan kita hari ini kan Rabu nih ibu-ibu. Hari Sabtu jam 5.30 sampai jam 6.30 kita tetap ada winner prayer. Kita ada doa pagi ya di gereja. Untuk itu saya mengundang seluruh ibu-ibu untuk hadir. Kita akan berdoa bersama ya. Doa itu bagus loh ibu-ibu, bisa menopang. Wah, acara selesai hujan turun. Mandi deh kita semua. Ya, oke, saya kembali lagi. Ada doa pagi hari Sabtu jam 5.30 sampai jam 6.30 ya ibu-ibu di gereja. Saya undang semua ibu-ibu untuk hadir. Dan kita akan ketemu kembali Selasa tanggal 26 Agustus jam 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Tommy Simanjunta. Jangan lupa mengajak teman-teman, keluarga, saudara, semua tetangga juga hadir ya, supaya sama-sama diberkati. Oke? Nah, setelah ini ibu-ibu saya masih kasih waktu 30 menit. Kita akan foto bersama dulu sebelum kita ke spot yang kedua. Planning kita mau ke Kopi Nako. Hah? Mantap, ya mau ngopi katanya ibu-ibu. Nah, sebelumnya kita akan foto bersama. Terus ibu-ibu saya kasih waktu sampai jam 2.30 baru kita berangkat ke Kopi Nako Kebun Jati ya. Nanti jam 2.30 kita semua ikut bus, kita berangkat ke sana. Oke? Demikian firman hari ini. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa syafaat oleh Ibu Yanti dan doa berkat oleh Ibu Martalim. Ayo mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini, buat pemimpin-pemimpin kami di Indonesia ini Tuhan. Seperti yang selalu kami katakan Tuhan, Indonesia ada semua hanya kemurahan. Amin. Semua hanya kebaikan-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara Indonesia ini serta pemimpin negara ini ke dalam tangan-Mu ya. Biar Kau berikan hikmat kepada setiap pemimpin yang sudah Kau pilih untuk memimpin negara ini ya Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, semua para anggota MPR, DPR, semua Tuhan Gubernur, semua yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada mereka dalam memimpin bangsa ini. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang kecil Tuhan. Kau tahu adalah bangsa yang besar. Amin. Ya kiranya Tuhan kemuliaan-Mu turun bagi Indonesia. Pagi, 3, 2, 1. Dan para pemimpin-pemimpin boleh mempunyai hati yang takut akan Engkau ya. Ada gaya Hati lain? yang selalu Tuhan mencari wajah-Mu. Sehingga di dalam setiap keputusan yang mereka keluarkan Tuhan, setiap keputusan yang mereka adakan Tuhan, semua Tuhan adalah daripada Engkau. Amin. Kami berdoa Tuhan buat bumi Indonesia ini, dari utara, selatan, barat, timur Tuhan, semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Bumi Indonesia biar boleh damai sejahtera. Kami juga menolak segala kuasa yang mencoba memelah bangsa ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami turun buat bumi Indonesia ini. Kesatuan Tuhan selalu ada karena ada Engkau yang memberikan kasih-Mu kepada setiap kami. Juga anak-anak-Mu Tuhan yang diam di Indonesia ini Tuhan. Kami boleh ambil bagian Tuhan di dalam segala kesempatan, di dalam pemerintahan, dimanapun Kau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan galang. Amin. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada Tuhan di seluruh Indonesia ini. Kami adalah satu tubuh Tuhan. Engkau yang menjadi kepala ya Bapak bagi gereja-Mu. Berkati setiap gereja-gereja yang berdiri di Indonesia ini Tuhan. Kami boleh tetap teguh, percaya sungguh-sungguh Engkau Allah yang berdaulat di dalam Tuhan gereja, tempat di mana Tuhan kami boleh beribadah. Kami berdoa buat Citra 1 ya Bapak, buat Bapak Gembala kami, buat staf Gembala kami semua ya Bapak, satu kesatuan di dalam Engkau, sungguh-sungguh Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa setiap komisi-komisi Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu di Citra 1 ini Tuhan. Ibadah umas, ibadah raya, ibadah anak, ibadah wanita, ibadah pria Tuhan, semua ya Bapak yang ada Tuhan di dalam gereja-Mu di Citra 1 ini boleh bersungguh-sungguh lagi ya Bapak mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu ya Bapak. Dan setiap ibadah bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang penuh inspirasi, ibadah yang penuh Tuhan dengan urapan daripada Engkau, di mana Tuhan Engkau menjamah setiap kami ya. Kami bersyukur buat hari ini juga Tuhan, kalau kami boleh Tuhan merayakan kemerdekaan Indonesia di BKT ini ya Bapak. Kau sudah menyertai kami dari awal sampai akhir Tuhan pada sore hari ini. Tuhan kami percaya Kau juga menyertai perjalanan pulang kami dengan tidak ada satupun. Terima kasih buat segala berkat yang Kau turunkan kepada kami ya Bapak. Kalau sebentar kami juga akan melanjutkan perjalanan ini Tuhan, ke tempat Tuhan nanti Tuhan Kau pindah ke Kebon Jati ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Bagi setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, kami percaya Kau berikan hikmat menjadi wanita yang tangguh, wanita yang cakap, wanita yang menjadi penolong Tuhan dimanapun berada Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau semua hanya sia-sia, semua hanya kosong ya Bapak. Engkaulah Allah yang memberi nafas hidup, Engkaulah Allah yang memberi kami kekuatan untuk kami terus boleh melakukan visi misi-Mu, menjalankan amanat agung daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan pulang, kami akan melanjutkan perjalanan kami
kami ya Bapak. Kau pimpin kami Tuhan, dan kami perlu berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Sumber segala berkat. Yes. Ulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik yang datang daripada surga. Amin. Jadilah berkat di mana saja setiap kita berada. Jadilah kita menjadi perempuan tangguh yang berdampak bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa ini. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Bapa di sorga dan dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap kita yang sudah diberkati katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Pesan dan pesannya buat acara ini. Oke, pesannya buat gathering hari ini luar biasa, benar-benar antusias, benar-benar sangat diberkati karena wanita-wanita ini walaupun usianya sudah lebih tua ya, tapi benar-benar semangatnya mereka luar biasa. Lalu pesan saya buat WBI adalah tetap terus semangat, maju terus di dalam Tuhan, dan Tuhan pakai saudara luar biasa. Amin.